Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, huwallazi ja'ala dinal Islam 'alal mu'minina al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang pada malam hari ini diwakili oleh Kabak Kesra. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, saudaraku anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, ada Pak Saleh Muhyiddin, ada Pak Anton, Bapak Ketua Majelis Ulama, Bapak Romo, Pak Ruki, tokoh masyarakat, pemuka agama, tua golong, ibu-ibu dan rekan-rekan pemuda yang saya cintai. Tidak lupa Bapak Kepala Desa Timuriwu sebagai tuan rumah penyelenggara musyawarah tilawatil Quran keempat Kecamatan Beliling yang pada malam hari ini kita tutup bersama-sama. Bapak Ibu yang saya cintai, puji syukur malam hari ini saya berkesempatan singgah di Kampung Kondas, Desa Timuriwu, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat. Tidak saya duga nih orang tua semuanya. Tadi saya hadir bersama Bank Indonesia mengunjungi dan meresmikan guest house yang kita sumbangkan untuk Desa Wisata Meluh. Ketika acara selesai, datang Bapak Kepala Desa menyampaikan kepada saya bahwa pada malam hari ini akan ada penutupan musyawarah tilawatil Quran. Kalau bisa saya hadir. Rasanya agak berat karena sudah hampir 4 minggu ini saya keliling di 6 kabupaten: Manggarai Barat, Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Nagakira. Hampir 38 titik pertemuan. Jadi kalau malam hari ini juga Pak Kabak Kesra, Pak Camat, dianggap sebagai pertemuan saya dengan warga di Nusa Tenggara Timur, maka ini menjadi titik ke 781. 781 titik pertemuan yang sudah pernah saya kunjungi selama menjadi anggota DPR RI. Tentu banyak yang bertanya, sebagaimana pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi malam hari ini saya permintaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Yohan. Tentu banyak yang bertanya karena nama ini agak unik. Ahmad dari Mekah, Yohan dari Roma. Tapi nama ini Pak Kabak Kesra bukan saya ada-ada, bukan saya buat-buat. Tapi nama ini sangat penting bagi saya karena memiliki sejarah yang luar biasa. Di tahun 1975 ketika ibu saya mengandung tua di Kabupaten Ende, masuklah di sebuah rumah sakit, namanya Rumah Sakit Misi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Ende, di Rumah Sakit Misi dekat pantai itu ada Rumah Sakit Misi yang dibina oleh Santa Ursula. Selama ibu hamil berada di rumah sakit tersebut, ada seorang suster yang baik hati yang berasal dari Madiun merawat ibu saya seperti saudarinya sendiri sampai saya dilahirkan dengan keadaan sehat dan selamat. Suster itu adalah bernama Suster Yohana. Untuk menghormati Suster Yohana yang sudah menjaga saya, ibu saya, kemudian ayah saya memberi nama saya Ahmad Yohan. Kalau perempuan mungkin Siti Yohana. Nama ini berbeda dengan nama saudara saya yang lain. Kami berenam saudara. Yang pertama Umar Ibnu Al-Khattab. Yang kedua Abdul Haris Muhajir. Ketiga Ansor Bunaya Fuadi. Yang keempat Ahmad Yohan. Ini agak belok sedikit. Yang kelima kembali Muhammad Ali Wala. Yang keenam Siti Sumi Hayati Wahidah. Sehingga nama anak yang tengah ini nama karena ada sejarah yang luar biasa. Suster Yohana tahun 85 meninggal di Jerman karena kanker.
Sehingga saya masih ingat dulu waktu saya kecil, Pak Terbak, Suster Riana turun ke rumah kami di Jalan Perwira sambil bawa kue tar nyanyi Happy Birthday to Johan. Yang lebih unik lagi, karena tanggal lahir saya adalah tanggal lahir 26 Agustus. Sama dengan tanggal lahirnya Mother Teresa, seorang suster dari Kalkuta yang luar biasa mengabdikan dirinya untuk orang-orang yang lemah. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, ayah saya Muhammad Saleh DM adalah tamatan Gontor, pondok pesantren ternama di Republik ini. Kami lahir, tumbuh besar dalam keluarga muslim yang taat, tapi kami juga bisa menghargai siapapun. Dan menurut saya inilah modal kita, Nusa Tenggara Timur. Kita tumbuh besar di provinsi yang penuh keanekaragaman. Agama apa saja ada di sini, suku bangsa apa di sini, dan kita bisa tumbuh bersama. Dan menurut saya ini harus dijadikan modal bagi kita untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Sehingga malam hari ini musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah itu festival, tilawah itu membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mengikuti musabaqah tilawatil Quran ini, artinya kita sedang mengikuti festival membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan cuma membaca huruf-hurufnya, kemudian diiringi lagu, bayati, nawa, dan lain sebagainya, berjudi. Tapi kita juga diminta untuk memahaminya dengan baik. Dan kalau kita pelajari betul isi Al-Quran itu, sehingga semua ayatnya bicara tentang kebaikan. Hampir sama dengan semua kitab suci yang lain. Semua kitab suci bicara ajaran yang lembut, yang santun, yang baik. Dan agama kita juga mengajarkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan siapapun, apapun keyakinannya. Agama ini juga meminta kepada kita merawat keanekaragaman, tidak saling memusuhi, tidak saling menafikan. Dan saya kira di NTT patut kita berbangga, walaupun orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan seringkali membuat stigma bahwa kita orang NTT ini susah, orang NTT ini bodoh, orang NTT ini tidak sehat. Sehingga mereka sering pelesetkan kalau kita bilang kami NTT, oh NTT, nanti Tuhan tolong. NTT nasi tidak tentu, NTT nasi tahu tempe. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang faktanya ini Pak Kabak Kesra, sampai hari ini NTT masih masuk kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia. Setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita juga masuk kategori 3 provinsi yang tingkat pendidikannya paling buruk di Indonesia. Kita juga masih masuk kategori 3 provinsi yang tingkat kesehatannya paling buruk di Indonesia. Dan tentu malam hari ini kita berharap bahwa mari kita semua ambil peran, ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kita dalam kemiskinan, dalam pendidikan, dalam kesehatan. Ini 3 lingkaran mata setan yang membuat kita NTT ini tidak maju-maju. Dan harapan saya Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat harus memahami ini, lalu mengambil bagian untuk membantu pemerintah. Karena membangun Manggarai Barat ini Bapak Ibu bukan cuma tugas pemerintah, bukan cuma tugas DPR, tapi menjadi tugas kita semua masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak mari kita bahu-membahu untuk membawa NTT ini lebih maju. Dan kita berharap Manggarai Barat menjadi lokomotifnya, karena pemerintah pusat telah menetapkan Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi wisata premium. Ini saya ingin berbagi sedikit, mohon izin 4 menit lagi. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Bapak Ibu, hari ini kita masuk kategori daerah wisata premium. Dulu Labuan Bajo cuma sebuah kecamatan yang gelap gulita, menjadi kabupaten yang paling terakhir pemekaran di NTT, tapi hari ini menjadi salah satu kabupaten yang paling maju di Nusa Tenggara Timur. Dari 22 kabupaten Bapak Ibu, semua kabupaten itu pendapatan asli daerahnya di bawah 70 miliar. Kecuali Labuan Bajo dan Kota Kupang yang di atas 100 miliar. Tapi jangan berbangga dulu Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat kemajuan Labuan Bajo, Manggarai Barat hari ini,
Kalau kita ukur di hotel bintang 5, pasti paling banyak di Labuan Bajo, kalah Kupang. Hotel bintang 5-nya luar biasa, wisata kulinernya luar biasa, finishingnya begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu, itu milik semua orang Jakarta, betul? Apa ada orang Kondas yang punya finishing di Labuan Bajo? Ada. Apa ada orang Sembililin yang punya hotel bintang 5 di Labuan Bajo? Ada? Ada? Kalau satpam ada, saya pastikan. Betul? Supir mobil ada. Yang jadi pelayan ada. Kita rasa-rasa seperti babu di kampung halaman sendiri. Ini 7 ribuan, 8 ribuan wisatawan asing akan masuk ke Labuan Bajo. Mereka akan tinggal di hotel-hotel bintang 5, hotel-hotel bintang 4, makan di tempat-tempat kuliner yang bagus seperti KFC, Starbucks. Itu milik orang Jakarta. Kalau uang masuk ke rekening, ke akun hotel bintang 5, Starbucks, KFC, maka uang itu kembali ke Jakarta. Buktinya kalau disurvei, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT masih masuk kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia. Jadi kemajuan yang terjadi di depan mata kita itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang kita dapat. Padahal menurut datanya sudah lebih dari 7 triliun, ya Pak Marshal, yang pernah didorong masuk ke Manggarai Barat sejak Said Komodo. Sekolah kita bagaimana? Bayar sekolah kita yang hancur. Bagaimana puskesmas kita? Banyak yang hancur. Bagaimana pasar kita sebagai indikator kemajuan ekonomi kita? Banyak yang hancur. Bagaimana petani kita? Irigasinya banyak yang belum bagus. Banyak masih mengeluh soal air. Banyak mengeluh soal sinar dan lain sebagainya. Tentu ini yang sudah didorong Pak Edi Endi, Bupati kita, agar ke depan kita jauh lebih maju. Tapi kalau cuma pemerintah, cuma anggota DPR Pak Marcel, Pak Saleh, Pak Anton, ini tidak cukup. Kalau tidak ada kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat mengambil tanggung jawab memajukan daerah kita. Saya ambil contoh yang terakhir Bapak Ibu. Lihat hotel bintang 5, lihat KFC, lihat Starbucks. Mereka masak daging, mereka masak sayur, semua daging sayur datangkan dari Bali, datangkan dari Surabaya. Betul Bapak Ibu? Sehingga waktu ada pertemuan kita dengan Pak Luhut, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Joni Plate, dengan Pak Bupati, waktu kita sosialisasi ke pecinta buatan sendiri di Labuan Bajo, saya panggil Kepala Bank Indonesia. Saya bilang, Pak, ini tidak adil. Kalau tadi dibicarakan pidato Pak Wapres, pidato Pak Luhut, pidato Pak Menteri, rasanya luar biasa. Itu di gedung sini, tapi masyarakat di luar menjerit. Pak BI, saya bilang, ini semua hotel bintang 5 ayamnya dari Bali, sapinya dari Bali, sayur-sayuran dari Bali. Padahal Manggarai Barat ini maju, tapi juga punya banyak petani. Mereka bilang, apakah saya Pak Yohan, mohon maaf, di hotel bintang 5 tidak makan daun kelor, di hotel bintang 5 tidak makan labu Jepang tua, di hotel bintang 5 tidak makan sayur daun singkong, tidak makan sawi tua. Karena petani kita cara nanamnya belum sesuai dengan kebutuhan di hotel bintang 5. Loh, kamu butuhnya apa? Hidroponik. Akhirnya saya undang anak-anak muda, gitu. Puji syukur, tadi baru kita resmikan bersama Bank Indonesia mau mengelontorkan ratusan juta untuk membangun hidroponik di Labuan Bajo untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga sekarang banyak turis wisatawan asing di kapal-kapal pesiar sudah ngambil sayur-sayuran dari hidroponik yang dikerjakan oleh anak kandung dari Manggarai Barat. Begitu juga porang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat bahwa pembangunan ini sudah berjalan, kemajuan sudah terjadi, kita jangan tertinggal. Kalau kita masa bodoh, nanti lama-lama kita menjadi buruh, menjadi pesuruh di kampung halaman kita sendiri. Setuju Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu semuanya, mari kita mantapkan hati kita untuk memajukan daerah kita bahu-membahu. Dan oleh karena itu atas nama saya Ahmad Iwan, anggota DPR RI, menyampaikan apresiasi, meminta selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita yang telah mengikuti lomba ini dengan baik. Dan tentu kita berharap nanti juga ikut berjaya mengharumkan nama Timur Ibu,
mengharumkan nama Beliling di tingkat kabupaten. Tadi saya lihat potensinya luar biasa, Pak Panitia, Pak Dewan Juri. Tapi ini perlu dipoles lagi. Cara membacanya, lagunya, kapan harus wakafnya, kapan narik lagi suaranya, ini perlu diperhalus. Sehingga nanti kita bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Ini perlu pembinaan. Tapi saya tahu Bapak Kepala Desa Tiwurigung tidak punya dana pembinaan untuk MTQ. Betul Bapak Bapak? Nah, oleh karena itu saya bantu 15 juta untuk pembinaan Desa Tiwurigung ini, agar nanti tolong panggil pelatih yang bagus, agar kori-kori tadi yang mewakili kita yang juara 1, juara 2 tadi, cara makhrajnya itu harus bagus. Juga tahu kapan wakafnya, tahu bergantian peralihan lagu-lagunya, dan tinggal dipoles suara dan nafasnya, sehingga saya yakin sekali nanti dari kecamatan Beliling ini bisa mengutus putra-putra baik untuk mewakili Manggarai Barat di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah Bapak Ibu yang saya cintai, mungkin ini silaturahmi pertama kita. Mohon doa restunya agar ke depan saya bisa berkunjung ke sini lagi. Nah, saya juga Bapak Romo, Bapak Pastor, mohon izin, saya sudah tahu ada proposal yang masuk ke saya lewat Pak Marcel. Doakan bulan Juni kita bisa bantu untuk paroki yang ada di Beliling. Begitu juga masjid dan lain sebagainya, dan mungkin ada kelompok-kelompok UMKM yang perlu kita bina. Nanti silakan berkoordinasi dengan Pak Marcel, dengan Pak Anton sebagai daerah anggota DPR ini. Tapi kalau Pak Soleh Muhyiddin juga mau terlibat nggak apa-apa. Walaupun beda partai itu urusan lain, tapi tanggung jawab membangun Labuan Bajo, membangun Manggarai Barat ini adalah tanggung jawab bersama. Saya mengajak mari kita bergandengan tangan. Kalau tangan Pak Anton sendiri saya kira berat, tapi kalau kita bergandengan tangan, saya yakin beban seberat apapun akan sanggup kita pikul secara bersama-sama. Nah, saya kira inilah yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.